Halo para pecinta sinar drama India Gopi, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam kondisi baiknya. Kali ini kita akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Dan episode pun dimulai. Tiba-tiba saja Kokila masuk ke kamar Rasi. Lalu Kokila pun memberi salam kepada Urmila. Begitu juga Urmila membalas salam Kokila. "Apa yang kamu lakukan di kamar Rasi?" ucap Kokila kepada Urmila. Ia pun menjawab, "Aku hanya berbincang-bincang biasa saja. Kamu tidak usah khawatir, aku tidak akan macam-macam di sini." Kokila pun berkata, "Jika kamu macam-macam, aku akan ambil tindakan kepada dirimu. Dan aku tidak akan segan memberi hukuman kepada Rasi." Lalu Kokila pun keluar meninggalkan mereka berdua. Padahal Rasi dan Urmila sedang merencanakan sesuatu terhadap Gopi. Lalu Rasi dan Urmila pun pergi keluar kamar. Hetal dan Gopi sedang melihat-lihat perhiasan. Lalu tiba-tiba datang Rasi dan Urmila. Ia pun memberi salam untuk pamit pulang. Ia pun terlihat tersenyum licik karena ia sudah merancang sesuatu untuk memanfaatkan Gopi. Saat Gopi sedang melihat-lihat perhiasan, tiba-tiba saja Rasi memanggil Gopi. Gopi pun langsung menghampiri Rasi dan berkata, "Ada apa kamu memanggilku? Apa yang bisa kubantu untukmu?" Rasi pun mengajak Gopi ke dapur. Lalu Rasi meminta tolong kepada Gopi untuk menelpon seseorang, yang ternyata itu adalah Sunan. Sunan sendiri adalah orang yang telah meminjamkan uang kepada Urmila. Tetapi Urmila sampai saat ini tidak membayar hutang-hutangnya itu. Ia menjanjikan bahwa yang akan membayar hutang-hutangnya itu adalah Rasi. Lalu Gopi disuruh berbohong kepada dirinya bahwa Rasi saat ini sedang pergi keluar kota. Rasi memang wanita yang sangat licik. Ia memanfaatkan Gopi untuk menutupi kelicikannya itu. Dan Gopi tidak bisa berbuat banyak apa-apa. Rasi meminta izin kepada Hetal untuk pergi ke pasar. Lalu ia pun pergi ditemani Gopi. Sepanjang jalan Gopi bertanya kepada Rasi, "Kenapa kamu harus berbohong kepada Sunan?" Rasi pun malah memarahi Gopi karena ia telah ikut campur urusannya. "Maafkan aku Rasi, aku telah berbohong kepadamu. Saat kamu pergi, aku telah memberitahu semuanya kepada Sunan tentang dirimu, bahwa kamu tidak pergi keluar kota. Lalu ia mengajakmu untuk bertemu di sebuah jembatan di seberang jalan." Terlihat Rasi sangat begitu kesal kepada Gopi. Ia pun langsung pergi untuk menemui Sunan. Rasi pun langsung menemuinya yang sedari tadi Sunan sudah menunggu. "Kenapa kau membohongiku?" kata Sunan kepada Rasi. Lalu Rasi pun menjawab, "Aku tidak bermaksud membohongimu." "Lalu kenapa kamu menghindar dariku? Kenapa kamu tidak terus terang saja? Apakah suamimu itu sudah bangkrut sehingga kamu tidak diberinya uang dan kamu tidak bisa melunasi hutang ibumu itu? Dan kamu itu keluarga dari orang miskin. Kenapa keluargamu itu bertingkah seolah-olah kamu orang berada?" Mendengar perkataan itu, Rasi pun sangat marah. Rasi pun langsung memarahi balik Sunan. "Jangan berbicara seenaknya. Jika aku tidak mau membayar hutang ibuku, apa yang akan kamu lakukan?" "Dengar Sunan, aku tidak takut dengan ancamanmu."
Mendengar perkataan itu, Sunan langsung ingin menampar Rasi. Tetapi Rasi berhasil menangkis tangan Sunan dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Gopi langsung menyusul Rasi. Ia khawatir terjadi apa-apa. Sesampainya Gopi di sana, ia melihat Rasi dan Sunan sedang bertengkar. Lalu Gopi pun berlari menghampiri mereka berdua, dan Gopi pun memisahkannya. Rasi sangat kesakitan saat tangannya digenggam Sunan. Gopi ingin membantunya, tetapi Rasi menolaknya. Lalu Rasi pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak puas begitu saja, Rasi langsung mengempesi ban Sunan. Sunan begitu kesal dibuatnya. Ia benar-benar marah kepada Rasi. Sesampainya di rumah, Rasi dan Gopi begitu cemas karena di hadapan mereka ada Kokila dan Hetal yang sedari tadi menunggu mereka berdua. Kokila bertanya kepada Rasi, "Apa yang kamu beli dari pasar?" Lalu mereka berdua pun menghampiri Kokila dan Hetal. "Kamu pergi begitu lama sehingga kamu lupa dengan tugas-tugas di rumah ini," kata Kokila kepada mereka berdua. Mereka berdua pun berjalan menuju ke kamar. Lalu Kokila menyuruh mereka berdua untuk membereskan pekerjaannya itu. Tetapi Kokila mencurigai gerak-gerik Rasi. Lalu ia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sontak saja Gopi kaget, karena ia takut diinterogasi oleh Kokila, dan ia tidak akan bisa berbohong kepada dirinya. Sedangkan Rasi mengancam Gopi jika rahasianya itu terbongkar. Gopi pun terlihat bingung dan cemas. Apakah Gopi akan memberitahu rahasia tentang Rasi dan Urmila? Dan apa yang akan dilakukan oleh Cirek jika ia mengetahui hutang pihutang antara Rasi dan Sunan? Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan sinopsis terbaru dari channel ini. ये कौन की लड़की है धवल दिख रहा